Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan dimanapun saudara berada, senang sekali kembali berjumpa. Dan biarlah saya berdoa setiap kita terus dalam keadaan sehat dan kita dipelihara oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, masih dalam serial tentang keluarga ya. Saya ingin mengajak kita melihat dari kebenaran firman Tuhan yang kita akan renungkan sama-sama. Karena saya percaya bahwa setiap kita yang sudah berkeluarga, kita punya mimpi pasti satu ya. Keluarga kita diberkati dan kita akan menjadi keluarga yang menjadi saluran berkat buat banyak keluarga yang lainnya. Nah, oleh sebab itu pemazmur dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25 dikatakan begini saudara. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak-anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya. Nah, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, Mazmur 37 ini sedang menceritakan pemazmur bagaimana ya bahwa penulis membandingkan ada keberhasilan dari gaya hidup orang fasik atau orang di luar Tuhan dengan anak-anak Tuhan. Nah, tentunya saudara terkasih dalam Tuhan, ya dari Mazmur pasal 37 ini menceritakan ternyata orang di luar Tuhan pun secara ukuran materi mungkin mereka bisa diberkati saudara. Tapi kalau kita terus meneliti lebih dalam dan lebih dalam lagi, dalam Mazmur pasal 37 ini, kita akan mendapatkan sesuatu bahwa ternyata kita anak Tuhan, janji Tuhan. Bukan hanya kitanya diberkati keluarga kita, tapi kita juga bisa menjadi saluran berkat dan bahkan sampai keturunan, sampai anak cucu kita. Haleluya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, ini sesuatu yang menarik dalam kita membangun sebuah kehidupan keluarga. Dan kita akan coba ya menggali lebih dalam lagi bagaimana sih kehidupan supaya keluarga kita diberkati dan menjadi berkat, bahkan bukan cuma sampai kita, tapi sampai keturunan kita, sampai anak cucu kita. Yang pertama kita lihat baik-baik. Sekali lagi saya ulang ayat yang ke-25 tadi ya. Dikatakan dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Perhatikan, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Saudara garis bawahi kata orang benar. Ternyata saudara terkasih dalam Tuhan, untuk menjadi orang benar harus memiliki kehidupan yang benar. Dan ini adalah poin pertama, kunci pertama, saudara bisa menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi seorang berkat. Dan keturunan saudara dipakai luar biasa, yaitu saudara harus memiliki kehidupan yang benar terlebih dahulu. Ya, sebab kalau kehidupan kita saja tidak benar, bagaimana mungkin kita akan menerima berkat yang datang dari Tuhan dan kita akan dipakai untuk menjadi saluran berkat juga termasuk buat keturunan kita. Nah, definisi orang benar adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa atau kesalahan, ya. Nah, tapi saudara terkasih dalam Tuhan, enggak selalu seperti ini. Sebab kalau kita mengacu kepada firman Tuhan, orang benar itu definisinya adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibenarkan oleh kuasa darahnya. Makanya kalau kita melihat dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Haleluya, haleluya. Jadi saudara menjadi orang benar karena saudara ditebus oleh darah Yesus. Saudara menerima karya keselamatan yang datang dari Tuhan. Makanya saudara dibenarkan dan saudara menjadi orang yang benar untuk saudara hidup dalam kebenaran itu sendiri ya. Bahkan kalau kita melihat baik-baik dalam kebenaran firman Tuhan ya, orang ternyata yang menjalani kehidupan sebagai orang benar, orang tersebut pasti orang itu hidup takut akan Tuhan. Coba kita lihat baik-baik, ada korelasi di Mazmur
pasal 112 ayat yang pertama sampai yang kedua dikatakan begini. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Haleluya. Dikatakan ayat yang kedua, angkatan orang benar ya akan diberkati. Di ayat yang pertama, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Dan waktu mereka ada korelasi, berarti orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang takut Tuhan adalah orang yang benar. Dikatakan saudara terkasih dalam Tuhan, anak cucunya pun akan perkasa di bumi. Haleluya, haleluya. Jadi saudara gak bisa pisahkan antara orang benar dan orang yang takut akan Tuhan. Saudara, kalau saudara dikatakan orang yang benar, hidup saudara harus takut akan Tuhan. Dan ciri orang yang takut akan Tuhan itu akan menjadikan saudara pribadi adalah menjadi pribadi yang benar di pemandangannya Tuhan. Oleh sebab itu, takut akan Tuhan mencakup beberapa hal ya, yaitu kehidupan yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini ciri orang yang takut akan Tuhan. Lalu yang menjauhkan diri dan membenci dosa, ini takut akan Tuhan. Juga orang yang melakukan firman Tuhan dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mendoakan, suami istri, pasangan saling mendoakan juga untuk anak-anak kita. Supaya kita senantiasa hidup takut akan Tuhan. Ya, sebab waktu kita hidup takut akan Tuhan, seluruh keluarga kita. Amsal pasal 22 ayat yang keempat dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, bahkan di Amsal pasal 14 ayat 27 dikatakan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Haleluya saudara. Ya, makanya hiduplah takut akan Tuhan, baru saudara akan menjadi orang yang benar dan saudara akan diberkati dan menjadi berkat. Amsal pasal 10 ayat yang ke-6 dikatakan, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Haleluya. Hal yang kedua dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas ya, bagaimana kehidupan kita bisa menjadi berkat, keluarga kita dan diberkati ya. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ternyata saudara terkasih dalam Tuhan, kunci yang kedua adalah bagaimana kita mau mempraktekkan kehidupan ya yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Ya, saya ulang sekali lagi, kita mempraktekkan menjadi gaya hidup dalam keluarga kita, yaitu kehidupan yang penuh kemurahan dan hidup dalam penuh belas kasihan. Ya, kenapa seperti itu saudara terkasih dalam Tuhan? Sebab kita sadar kalau saudara ingin menerima kemurahan, saudara harus menabur kemurahan. Orang yang menabur kemurahan akan menerima atau menuai banyak kemurahan. Coba kita lihat baik-baik. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Bahkan Galatia pasal 6 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Haleluya. Jadi ada hukum tabur tuai dalam dunia ini. Saudara menabur kemurahan, saudara menabur kebaikan, saudara akan menerima hal yang sama, bahkan keturunan saudara. Dan saya mau kasih tahu sama saudara bahwa banyak orang yang kaya secara materi, tapi orang yang kaya secara materi belum tentu otomatis mereka kaya dalam kemurahan. Bahkan, maaf ya saudara, kita banyak melihat dalam kehidupan keseharian justru mereka semakin kaya, bukan hidupnya penuh dengan kemurahan, tapi mereka semakin kikir. Mereka tidak mau peduli orang lain lagi, saudara terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kemurahan hati adalah bagian dari salah satu buah Roh Kudus. Coba saudara lihat Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Lalu apa? Kemurahan,
baru, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Haleluya, haleluya. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, hiduplah dalam kemurahan hati dan belas kasihan Tuhan. Sehingga saya percaya saudara akan semakin diberkati dan menjadi saluran berkat. Ya, jangan karena kondisi saudara lalu saudara lemah. 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua dikatakan, jemaat Makedonia adalah teladan dalam kemurahan hati. Ya, dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Oleh sebab itu, praktekkan 2 hal ini, maka saudara dan keluarga saudara akan diberkati dan menjadi saluran berkat. Haleluya. Yang pertama, hidup benar. Yang kedua, hiduplah dengan penuh kemurahan hati dan belas kasihan Tuhan. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa yang baik, kami bersyukur, dan biarlah melalui perenungan kebenaran firman, Kau menjadikan kami keluarga yang diberkati, sehingga kami akan memberkati banyak keluarga yang lainnya. Dan Kau memakai kami, dimulai dari kami adalah para imam-imam, para orang tua. Kau memampukan kami dalam berjalan dalam kehendak-Mu yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami menerima berkat yang datang dari Tuhan, dan Tuhan memampukan kami semua. Haleluya, amin.